Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkatnya lah kita dapat melakukan presentasi virtual hari ini, yang mana kita akan membahas topik tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam bidang pendidikan, mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, yang dimana dosen pengampunya yaitu Pak Rahmatullah SIP MSI. Untuk itu saya pertama akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Fajrul Falak, yang kedua ada saya sendiri Asnidar, yang ketiga ada Nur Hikmah, yang keempat ada Surahmi Bahar, yang kelima ada Hiswa, yang keenam ada Rizky Albania. Dan untuk itu, untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada pemateri untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Untuk pemateri saya persilahkan. Baik, saya akan memaparkan materi pertama yaitu konsep. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu yang tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Kewajiban dengan demikian merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Next. Hak dan kewajiban merupakan suatu yang tidak dapat dipisahkan. Menurut teori korelasi yang dianut oleh pengikut utilitarianisme, ada hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban. Menurut mereka, setiap kewajiban seseorang berkaitan dengan hak orang lain, dan begitu pula sebaiknya. Mereka berpendapat bahwa kita baru dapat berbicara tentang hak dalam arti yang sesungguhnya jika ada kolerasi itu. Hak yang tidak ada kewajiban yang sesuai dengannya tidak pantas disebut sebagai hak. Next. Ketentuan mengenai hak warga negara di bidang pendidikan semula diatur dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI 1945. Setelah perubahan Undang-Undang NRI 1945, ketentuannya tetap diatur dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, namun dengan beberapa perubahan. Next. Baik, materi selanjutnya yaitu realita. Pendidikan merupakan wahana untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Atas hal tersebut, maka pengaturan hak-hak warga negara atas pendidikan diatur dalam konstitusi sebagai bentuk jaminan kepastian hukum dan wujud pengakuan negara terhadap hak-hak warga negaranya. Next. Meski pemerintah telah melaksanakan berbagai macam upaya, yaitu dengan memberikan kesempatan dan menjamin kelangsungan pendidikan, misalnya melalui pemberian bantuan minimal siswa, namun kenyataannya angka anak putus sekolah tetap tinggi dan mencemaskan. Selanjutnya, masalah. Sangat jelas di dalam undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 6 ayat 1 menyebutkan setiap warga negara yang berusia 7 tahun sampai dengan 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Sudah sangat jelas apa yang ada di dalam undang-undang di atas, namun pada warga negara miskin tidak memperoleh itu semua dan peranan pemerintah ada dalam undang-undang tersebut. Memang untuk pendidikan dasar, pemerintah meringankan biaya dengan gratis, bahkan ada dana BOS. Terkadang ada hal apa saja atau keperluan lainnya yang harus memerlukan biaya sehingga sebagian orang tidak mampu membayarnya. Sehingga semuanya berperan serta pada pendidikan, tetapi saat
mengimplementasikannya di kehidupan sehari-hari itu kurang atau rendahnya rasa kepedulian sesama manusia di sekitar. Banyak yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kesejahteraan bagi orang yang tidak mampu sekolah. Fokus akan hak dan kewajibannya untuk berada di dalam pendidikan sehingga tidak ada anak yang usia dini bekerja dan berkeliaran di jalan raya. Bukan pemerintah saja di sini. Orang tua harus memberikan pendidikan terhadap anak. Tentu orang tua pasti menginginkan anaknya sekolah seperti anak-anak yang lain. Tetapi di sini orang tua bermasalah dengan perekonomian. Jangankan untuk biaya sekolah anak, untuk makan di hari itu saja mereka sangat kebingungan. Next. Selanjutnya, solusi di sini kami dari kelompok 2 menawarkan 5 solusi dalam pemerataan pendidikan yang ada di Indonesia saat ini. Yang pertama ada pembangunan gedung sekolah secara merata. Realita yang berbicara di negeri ini, bagaimana sekolah sangat tumpang tindih yang ada di kota dan yang ada di pedalaman. Bagaimana sekolah yang ada di kota dilengkapi dengan fasilitas yang sangat mewah, infrastrukturnya yang sangat canggih dan sebagainya. Akan tetapi bagaimana kita lihat realitanya yang berada di pedalaman atau di pedesaan, infrastruktur dari sekolah itu sangat jauh dari kata layak, sehingga pendidikan tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Yang kedua, pembagian buku pelajaran secara gratis. Tentunya, dengan adanya kegiatan pembagian buku pelajaran secara gratis, maka mobilisasi atau perpindahan ilmu itu sangat mudah didapat oleh siswa, sehingga mereka tidak tertinggal dalam hal keilmuan gitu. Yang ketiga ada program pembagian peralatan sekolah secara gratis. Misalnya saja pembagian pulpen, pensil, penggaris dan sebagainya. Hal ini sangat membantu siswa dalam menempuh pendidikan. Yang keempat, pemenuhan kebutuhan guru berbagai pelosok daerah. Ini pun sama dengan pembangunan gedung secara merata. Pemenuhan guru di setiap sekolah yang ada di daerah dan ada di kota sangat jauh berbeda. Bagaimana di kota pemenuhan gurunya sangat melimpah ruah, sedangkan di desa kita lihat serba kekurangan, yang dimana tentunya ini bisa menghambat proses pendidikan. Yang terakhir, yang kelima, peningkatan fasilitas infrastruktur akses menuju sekolah. Bagaimana anak-anak di desa kita bisa melihat atau di pedalaman, mereka tidak ingin ke sekolah, mereka malas ke sekolah. Karena apa? Disebabkan infrastruktur menuju ke sekolah mereka sangat tidak mendukung. Misalnya saja akses jembatan yang tidak mewadahi mereka, sehingga mereka malas untuk menyeberang, sehingga proses pendidikan terbatasi oleh itu semua. Next. Jadi, kesimpulannya yaitu warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara. Sebaliknya pula, negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negara. Mengenai hak warga negara di bidang pendidikan sudah ada diatur dalam pasal 31 ayat 1 UUD NRI tahun 1945. Dan sangat jelas juga di dalam undang-undang semuanya berperan serta pada pendidikan. Tetapi saat mengimplementasikannya di kehidupan sehari-hari itu kurang atau rendahnya rasa kepedulian sesama manusia sekitar. Bukan pemerintah saja, di sini orang tua juga harus memberikan pendidikan terhadap anak. Tentu orang tua pasti menginginkan anaknya sekolah seperti anak yang lain. Next. Tetapi di sini orang tua bermasalah dengan perekonomiannya. Selain itu, kita sebagai masyarakat harus bisa memberikan pendidikan kepada anak jalanan dengan sukarela, atau kita dapat membuat komunitas untuk meningkatkan kepedulian terhadap pendidikan, karena pendidikan ini sangat penting untuk memperbaiki taraf kehidupan dan seperti pada tujuan pendidikan yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Demikian tadi hasil presentasi dari kelompok 2. Untuk itu saya ucapkan alhamdulillah, dan saya ucapkan juga mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata selama proses presentasi. Untuk itu akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.